Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tugas besar kita. Eh, Perkenalkan sebelumnya, ini adalah anggota kelompok kita. Saya Muhammad Rawlisan Wijaya Brata bersama teman-teman saya, Muhammad David Adi Mukti, Muhammad Al Kausar, Muhammad Alvin Sena, dan Nadia Elsa Sinta Simamura. Untuk latar belakang, jadi ketersediaan air bersih dan air minum merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat yang memiliki sosial dan ekonomi yang tinggi. Bisnis penyediaan layanan air bersih merupakan sektor yang menjanjikan, namun penuh tantangan dalam memberikan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau di tengah persaingan yang semakin ketat. PT CDE adalah perusahaan layanan air bersih yang telah berdiri sejak tahun 1989 dan memiliki area layanan di seluruh Indonesia. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi penyedia air bersih yang unggul, terpercaya, dan berwawasan lingkungan secara internal. PT CDE menghadapi kesenjangan keterampilan atau skill gap dan perbedaan karakteristik antara generasi, antara old generation dan young generation. Hal ini seringkali menghambat implementasi inovasi teknologi karena adanya perbedaan pola pandang dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, masalah kepuasan kerja terkait gaji dan jenjang karir juga menjadi perhatian manajemen. Dari sisi operasional, fluktuasi pendapatan akibat pandemi dan kendala pemeliharaan fasilitas seperti kebocoran pipa menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Berikut adalah tabel tren pergerakan pekerja PT CD dalam 3 tahun terakhir. Pada level 2, sebanyak pada level 2 di bagian manajemen, sebanyak 75% bertahan di posisi mereka, sementara 25% keluar dari perusahaan. Secara overall, tidak ada pergerakan ke level lain karena ini adalah level tertinggi. Untuk level 3 atau manager, 70% tetap di posisi manager, 7% dipromosikan naik ke level 2. Sementara 21% keluar dari perusahaan untuk mencari opportunity yang lain. Untuk level 4 di divisi supervisor atau analis, 50% tetap di posisi semula, 38% dipromosikan naik ke level 3 atau level manajemen, sementara 13% di demote atau turun ke level 5. Sementara di level 5 itu sendiri, hanya 62% tetap menjadi staf atau operator, dan 8% yang berhasil naik ke level 4. Sementara itu, 30% keluar dari perusahaan. Proses manajemen perubahan untuk mengarah pada upgrading teknologi memerlukan waktu yang panjang. Dari aspek kepuasan kerja, mayoritas pekerja mengeluhkan terkait dengan salari yang kurang bersaing, jenjang karir yang terbatas, serta fasilitas pendukung operasional yang terbatas. Namun demikian, suasana kerja yang mendukung budaya keluarga yang cukup erat serta kesempatan untuk pembelajaran yang tinggi dirasakan memberikan kenyamanan bagi pekerja. Next. Oke, selanjutnya itu ada dari tabel kinerja keuangan dan operasional dari PT CDE pada tahun 2016 sampai 2022. Nah, di tahun 2022 ini, yaitu terdapat total pendapatan sebesar 73.319.122 dan dari tahun 2022 sampai 2000 dari 2016 sampai 2022 bisa dilihat di tabel berikut seperti ini. Boleh di next. Boleh di next, Bang. Nah, untuk menjawab tantangan pasar AMDK yang terus tumbuh, PT CDE melakukan langkah strategis dengan mengakuisisi PT SSA, sebuah perusahaan AMDK yang berbasis di Surabaya dengan sumber air Gunung Arjuno. Pasca akuisisi ini, kedua perusahaan menyepakati nama baru yaitu PT CDES. Proses penggabungan dua perusahaan ini pendekatan perkembangan organisasi dan manajemen strategis dan menyatukan struktur dan budaya operasional serta visi bersama penyedia AMDK terbesar di Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya ke rumusan masalah. Nah, yang pertama itu ada apa saja langkah-langkah strategik manajemen, proses yang harus ditempuh, dan faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam merancang struktur organisasi itu pada PT CDS. Yang kedua, yaitu bagaimana usulan struktur organisasi baru yang paling tepat untuk PT CDS pasca akuisisi PT SSA.
dan mengapa struktur tersebut dianggap paling tepat. Yang ketiga yaitu teori plan change, mana yang paling tepat untuk membantu proses transorganisasional change antara PT CDE dan PT SSA dan mengapa. Yang keempat, bagaimana aplikasi teori plan change tersebut pada kasus akuisisi PT CDES beserta kondisi before dan after perubahannya. Dan yang kelima, apakah kasus akuisisi PT CDE dan terhadap PT SSA merupakan contoh akuisisi yang berhasil, mengapa? Di next. Oke, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menjelaskan langkah-langkah strategik manajemen proses dalam perancangan struktur organisasi baru di PT CDS. Yang kedua, yaitu merancang dan menjelaskan usulan struktur organisasi baru yang paling tepat bagi PT CDS. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis teori plan change yang paling relevan untuk mendukung proses perubahan transorganisasional pada PT CDS. Dan yang keempat, yaitu menerapkan teori plan change pada konteks akuisisi PT CDE dan PT SSA, serta menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah perubahan. Dan yang terakhir, yaitu mengevaluasi keberhasilan akuisisi PT CDE dan terhadap PT SSA berdasarkan kriteria yang relevan. Boleh di next oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal manfaat. Jadi, bagi perusahaan, ini memiliki manfaat yaitu memberikan rekomendasi struktur dan strategi perubahan yang sistematis untuk minimalkan hambatan integrasi pasca akuisisi. Yang kedua, untuk dari segi akademisi, yaitu sebagai sarana penerapan teori pengembangan organisasi, khususnya mengenai transorganizational change dan manajemen strategis dalam kasus nyata. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah strategik manajemen proses yang harus ditempuh dan faktor-faktor perlu yang dipertimbangkan untuk membuat struktur organisasi baru perusahaan ini. Jadi pada yang pertama itu ada environmental scanning yang dimana itu kami menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Dari sisi eksternal, bisnis air bersih dan AMDK memiliki peluang yang besar karena kebutuhan masyarakat terhadap air bersih terus meningkat. Permintaan AMDK juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun. Namun persaingan semakin ketat dikarenakan banyak perusahaan baru yang masuk ke industri AMDK. Yang kedua itu ada strategic direction, yaitu menentukan arah strategi perusahaan baru. PT CDS perlu menyatukan visi kedua perusahaan agar memiliki tujuan yang sama. Setelah proses akuisisi, fokus utama perusahaan setelah akuisisi adalah memperkuat analisis AMDK, memperluas distribusi layanan air bersih, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, serta mengembangkan teknologi operasional yang lebih modern. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga kualitas produk dan memastikan proses distribusi berjalan lebih efektif. Boleh di next. Selanjutnya ada di bagian strategic formulation, yang dimana perusahaan menentukan strategik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. PT CDS memiliki beberapa lini bisnis seperti layanan air bersih industri, layanan air untuk kapal, dan bisnis AMDK. Karena itu, perusahaan membutuhkan strategi yang mampu mengelola seluruh lini bisnis secara terintegrasi. Selain memperluas pasar AMDK, perusahaan juga perlu meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki koordinasi antar bagian perusahaan serta mengembangkan teknologi juga penting untuk membantu monitoring distribusi air dan meminimalkan risiko kebocoran pipa. Ada pula dari strategi implementation, yaitu salah satu langkah utama dalam membuat struktur organisasi baru yang sesuai dengan kondisi PT CDS setelah akuisisi. Selain perusahaan struktur organisasi, perusahaan juga perlu melakukan integrasi budaya kerja antara PT CDE dan PT SSA. Hal ini penting karena kedua perusahaan ini memiliki karakteristik pekerja dan cara kerja yang berbeda. Program latihan, pengembangan teknologi, serta peningkatan komunikasi antar divisi
perlu dilakukan agar proses perubahan berjalan lebih lancar. Boleh di next. Di sini ada strategi formulationnya itu evaluasi terhadap efektivitas strategi dan struktur organisasi baru. Evaluasi ini dilakukan untuk melakukan indikator kinerja seperti pertumbuhan market share AMDK, tingkat kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, tingkat kebocoran distribusi air, produksi SDM, tingkat turnover pekerja, yang memiliki hasil evaluasi yang menjadi dasar untuk melakukan continuous improvement terhadap sistem organisasi PT CDS. Yaitu ada beberapa faktor, yang itu ada faktor lingkungan bisnis, faktor ukuran perusahaan, faktor teknologi, faktor strategi pemasaran, faktor karakteristik SDM, serta faktor kompleksitas operasional. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada faktor pertimbangan. Apa saja yang kita harus pertimbangkan di sini? Ada yang pertama adalah lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis di industri air bersih dan air minum dalam kemasan ini memiliki persaingan yang cukup tinggi dan terus berkembang. Jadi kondisi ini membuat perusahaan itu membutuhkan struktur organisasi yang lebih fleksibel pasar dengan cepat. Lalu yang kedua ada ukuran dari perusahaan itu sendiri. Setelah adanya akuisisi, ukuran perusahaan menjadi lebih besar karena adanya penambahan cabang, fasilitas produksi, dan jumlah pekerja. Itu, perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang mampu mengatur koordinasi antara unit serta secara efektif. Yang ketiga ada teknologi. PT CDES mulai mengembangkan sistem monitoring distribusi air secara real time dan melakukan peningkatan teknologi produksi. Karena itu, struktur organisasi perlu mendukung kerjasama antar bagian seperti operasional, engineering, dan teknologi informasi. Yang keempat, ada strategi perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa jenis layanan bisnis sehingga membutuhkan struktur organisasi yang dapat mengelola setiap lini bisnis secara fokus tanpa mengurangi koordinasi antar bagian perusahaan. Yang kelima, ada karakteristik SDM, yaitu perbedaan karakteristik antar pekerja senior dan pekerja muda juga menjadi sebuah faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Struktur organisasi harus mampu mendukung komunikasi dan kerjasama antar generasi tersebut agar proses dan perubahan serta inovasi dapat berjalan dengan lebih baik. Yang keenam ada kompleksitas operasional. PT CDES memiliki proses bisnis yang cukup panjang, mulai dari pengelolaan sumber air, produksi, distribusi air bersih, hingga distribusi air minum dalam kemasan. Karena itu, perusahaan membutuhkan struktur yang mampu mendukung koordinasi proses operasional secara menyeluruh. Lanjut. Oke, selanjutnya untuk usulan struktur organisasi. Jadi eh, setelah kami analisis, struktur yang paling cocok untuk PT CDS adalah struktur divisional. Yaitu kenapa? Karena sekarang PT CDS itu bukan lagi sebuah perusahaan yang kecil yang jual hanya satu jenis layanan. Mereka sekarang punya tiga bisnis sekaligus, yaitu adalah AMDK, air bersih untuk industri, dan juga air bersih untuk perkapalan. Jadi ketiga bisnis ini pelanggannya itu beda, yang pastinya prosesnya beda, dan juga tantangan juga pasti beda. Yang dimana kalau dipaksa dikelola dalam satu struktur terpusat, perusahaan itu justru akan meresponnya itu lebih lambat untuk dari segi pasar. Dan sebelum akuisisi, PT CDE itu cuma ada 52 karyawan dengan tiga departemen sederhana. Sekarang harus mengintegrasikan PT SSA yang punya 10 cabang dan pabrik seluas 106.000 meter persegi. Jadi yang mendelegasikan wewenang ke tiap divisi itu bukan pian lagi, yang dimana itu sudah menjadi keharusan dari PT CDS. Boleh di next? Nah, ini untuk struktur organisasinya. Di paling atas itu ada direktur utama. Dari sini itu ada dua jalur berbeda. Yang ada garis solid divisi bis itu adalah merupakan divisi bisnis di sebelah kiri. Ini untuk jalur komando langsung, artinya direktur utama pegang kendali penuh atas ketiga divisi ini. Dan untuk yang garis putus-putus ini merupakan empat fungsi
4 fungsi korporat. Yang di sebelah kanan ini ada jalur staff yang dimana sifatnya itu pendukung. Jadi untuk fungsi korporat itu tidak bisa secara langsung memerintah divisi bisnis. Yang dimana tugasnya itu lebih ke memberikan kebijakan dan layanan yang dibutuhkan keseluruhan organisasi. Boleh di next. Nah, berikut adalah fungsi-fungsinya dari tiap divisinya. Yang pertama itu ada divisi AMDK, yang dimana ini divisi yang paling strategis. Kenapa? Karena di sini seluruh kapabilitas PT SSA diintegrasikan. 7 varian produk, 7 varian produk, 5 blok pabrik di Gunung Arjuna, jaringan distribusi 10 kota, semuanya masuk ke divisi ini. Yang dimana di divisi ini itu ada 4 manajer yang mendukung, yaitu adalah manajer produksi, manajer QC, manajer supply chain, dan juga manajer pemasaran. Yang dimana masing-masing manajer ini mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Boleh di next? Oke, yang kedua ini ada divisi air bersih industri. Ehm, untuk divisi air bersih industri ini intinya PT CDE dari dulu itu distribusi air ke pelanggan industri lewat pipa dan mobil tangki. Target mereka ada 85% pengiriman harus tepat waktu dan tepat sasaran. Dan sekarang diperkuat dengan sistem monitoring distribusi secara real time, yang dimana di divisi ini terbagi menjadi 3 manajer, yaitu ada manajer operasional pipa, dan juga ada manajer tangki, dan juga ada manajer komersial. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini ada divisi air bersih perkapalan. Eh, Mungkin untuk divisi ini skalanya cukup kecil dibanding divisi-divisi lainnya. Mereka akan tetapi mereka punya jaringan di 24 terminal kapal di seluruh Indonesia, yang dimana potensi pengembangannya masih sangat besar seiring meningkatnya aktivitas pelabuhan nasional. Nah, untuk divisi air bersih ini dibagi menjadi dua manajer. Yang pertama itu ada manajer operasional kapal dan ada manajemen manajemen komersial. Dan untuk tanggung jawabnya ini, untuk operasional kapal yang dimana tujuan tanggung jawabnya ini adalah mengkoordinasikan pengisian air bersih di 24 wilayah terminal kapal seluruh Indonesia. Dan untuk manajer komersial itu ada mengembangkan kemitraan dengan pengelolaan kapal dan terminal baru secara berkelanjutan. Oke, boleh next. Ya, terakhir itu ada 4 fungsi korporat pendukung. eh Tugasnya ini yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ini tugasnya untuk mendukung, bukan untuk memerintah. Dan untuk fungsi korporat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada keuangan dan akuntansi, bertugas untuk menyatukan sistem pelaporan PT CDE dan PT SSA yang sebelumnya jalannya itu sendiri-sendiri. Nah, untuk SDM ini yang paling berat tugasnya karena harus menyatukan sistem gaji ke kedua perusahaan, sekaligus merancang program mentoring antara karyawan senior yang umurnya mencapai 45 sampai 55 tahun dengan karyawan junior 25 sampai 35 tahun, yang caranya yang pastinya cara kerjanya itu sangat beda. Nah, untuk teknologi informasi ini, TI ini fokus membangun sistem monitoring distribusi air secara real time. Ya, ini penting banget untuk mencegah kasus kebocoran pipa yang pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir ini ada Legal and Corporate Secretary, yang dimana untuk fungsi ini eh, dia itu mengurus semua aspek hukum pasca akuisisi, mulai dari dokumen perusahaan sampai izin operasional seluruh cabang yang sekarang sudah bernaung di bawah nama PT CDS. Boleh di next? Ya, boleh di next. Oke, mungkin sekian saja dari kami. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.